إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji buku Al-Arba'un Al-Qalbiyah karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Munajjid hafizallahu ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ke-21 dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara man, hei orang-orang yang baru beriman dengan lidahnya, walam yadkhulul imanu qalbahu, dan iman itu belum masuk ke hatinya. La tartabul muslimin, janganlah kalian menggunjing orang Islam, janganlah kalian menggunjing muslim. Wala tattabi'u auratihim, janganlah kalian menelisik kejelekan-kejelekan mereka. Fa innahuman, maka sunnya siapa saja yang menelisik kejelekan orang lain, maka Allah akan menelisik dan mencari-cari kejelekannya. Dan siapa saja yang Allah telisik kejelekannya, maka Allah akan permalukan dirinya meskipun dia ada di rumahnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ini adalah zajr. Zajr itu lebih keras dari nahyun. Ini adalah larangan keras, buat tarhib, dan menakut-nakuti siapa saja yang gosip, siapa saja yang menggunjing seorang muslim dan menelisik kejelekannya. Hadis ini adalah tahdidun, ancaman, wa wa'idun, dan ancamannya di dunia, di samping hukuman di akhirat. Ancaman di dunia untuk orang yang suka atau orang yang menggunjing orang lain, mengobrolkan aib orang di dunia nyata ataupun di dunia maya, Allah ancam dengan fadah. Allah permalukan, Allah akan bongkar kejelekannya, Allah akan nampakkan, Allah akan robek tutup yang menutupi aib dan kejelekannya. Meskipun dia berada di tempat yang paling tertutup dan paling terlindungi, yaitu rumahnya sendiri. Hei orang-orang yang hanya beriman dengan lidahnya dan iman belum masuk dalam hatinya, maka ini menunjukkan bahasanya orang yang melakukan perbuatan semacam ini, yaitu gosip, ribah, ngerasani dalam bahasa Jawa, ada pada dirinya kekurangan dalam iman atau kemunafikan. Kenapa? Karena beriman dengan lidah dan beriman dengan lisan dan iman tidak masuk dalam hati itu semakna dengan firman Allah di surat Al-Hujurat. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Ya, sampaikan wahai sang Nabi, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, namun katakanlah kami berislam. Sisi kesamaannya, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman dulu masuk ke dalam hati kalian. Siapa itu orang yang disebut dengan iman belum masuk dalam hati kalian? Ada dua pendapat ahli tafsir. Kalau enggak munafik, orang yang lemah iman. Fusira fi tafsiraini, ayat ini Al-Hujurat ayat 14 itu ditafsirkan dengan dua penafsiran. Di antara ahli tafsir ada yang mengatakan yang dimaksud dengan orang yang lam yadkhulul iman fi qulubikum adalah sejumlah orang-orang munafik. Dan ini adalah pendapat yang diikuti oleh Al-Bukhari rahimallahu ta'ala. Pendapat yang kedua mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan walamma yadkhulul imanu fi qulubikum bukan orang munafik, namun orang yang beriman, yang berkurang, yang kurang kadar imannya. Ada pada dirinya kelemahan iman. Mereka bukan munafik,
Artinya iman tidaklah kokoh di hati mereka. Oleh karena itu Al-Mubarakfuri mengatakan hadis ini terdapat isyarat anna ghaibatal muslim, bahasanya menggunjing seorang muslim yang boleh jadi dia seorang muslim yang biasa saja, tidak punya peran apapun di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, dia cuma muslim biasa, maka menggunjing seorang muslim padahal dia hanya muslim biasa saja yang hanya bermanfaat untuk dirinya tanpa bermanfaat untuk orang lain, itu min syiaril munafik, itu simbol orang munafik, itu kode keras orang munafik. Lan mukmin bukan simbol orang yang beriman. Bagaimanakah lagi dengan menggunjing orang yang punya peran di tengah-tengah umat, bahkan punya peran dalam diri orang yang menggunjing itu sendiri. Oleh karena itu ada ulama salaf yang mengatakan, dikutip dari Jami' Ulum wal Hikam, aku menjumpai sejumlah orang, sebenarnya aslinya orang tersebut tidak punya kejelekan, Fadzakar uyuban nas, namun senang ngobrol di dunia nyata ataupun di dunia maya kalau zaman kita, namun senangnya ngobrol, bahas kejelekan orang. Aslinya dia orang baik. Aslinya orang baik, tidak punya kejelekan, namun suka ngobrolin kejelekan orang. Fadzakar nasu lahum uyuba. Maka ini, namun akhirnya banyak orang membicarakan kejelekan. Ini hukuman di dunia bagi penggemar riba, sebagaimana yang dan perkataan beliau ini menunjukkan bukti nyata hadis yang sedang kita bahas. Orang yang tidak punya kejelekan, orang yang baik, orang yang saleh, secara lahiriahnya demikian, gara-gara hobi ngobrolkan kejelekan orang, maka Allah datangkan orang yang membongkar kejelekannya. Allah hadirkan, Allah datangkan orang yang membongkar kejelekannya. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sejenis dengan perbuatan. Sebaliknya aku menjumpai sekelompok orang, dia punya banyak kejelekan, namun fakafu an uyubin nasi, namun menahan diri, menahan lisan, menahan jari dari kejelekan orang. Apa manfaatnya? Fanusiyat uyubuhum, maka dilupakanlah kejelekannya. Orang tidak tahu kejelekan, orang lupa dengan kejelekannya. Orang hanya Allah jadikan orang ingat kebaikannya dan lupa dengan kejelekan. Ini bukti nyata kebenaran hadis yang sedang kita bahas. Orang yang mengulik-ngulik kejelekan orang kemudian menjadikannya sebagai menu asik dalam obrolan, itu akan Allah balas di dunia, di samping hukuman dan dosa di akhir. Allah akan datangkan orang yang mengulik-ngulik kejelekannya dan mempermalukannya. Tinggal tunggu waktunya saja. La tartabul muslimin, janganlah kalian menggunjing muslim. Setelah Allah menyeru mereka dengan sifat mereka al-qasir yang terbatas pada diri mereka, al-mutakhallif yang meleset dari sifatnya orang yang beriman. Karena mereka tidak disebut orang yang beriman, namun disebut dengan orang yang iman belum masuk ke hatinya. Mereka lah orang yang pasrah kepada Allah secara lahiriah dan batin. Kemudian jadi lahir dan batin berarti bukan munafik. Wa nahahum anhum, dan Allah jauhkan mereka dari mereka
mungkin merekanya adalah orang yang beriman. Allah larang mereka untuk menggunjing muslim. Definisi menggunjing disampaikan oleh penulis, dzikruhum bima yakrahuna. Menyebut-nyebut, membicarakan, mengobrolkan hal yang tidak mereka sukai, tidak disukai oleh orang yang dijadikan sebagai objek obrolan. Mimma yu'abuna bihi. Dan yang jadi obrolan itu adalah sesuatu yang mereka, objek tersebut, dicela dengannya, dianggap memiliki aib dengannya. Ala wajil madzammah. Dan obrolan tersebut dalam rangka mencelanya, bukan dalam rangka memujinya dan menyebutkan kebaikan-kebaikannya, bukan. La bitariqin nushi wal irsyadi, bukan dalam rangka memberikan nasihat dan memberikan arahan dan bimbingan, namun dalam rangka mencelanya. Maka menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh, menyebutkan, mengobrolkan, membicarakan satu hal yang orang yang dibicarakan tidak suka dengan konten obrolannya. Karena konten obrolannya itu mimma yu'abuna bihi. Mereka dianggap punya aib, punya kejelekan dengannya. Dan itu ala wajil madzammah, dalam rangka mencela. Dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian mengetahui apa itu ghibah? Para sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi kemudian definisikan ghibah, dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebut-nyebut saudaramu sesama muslim, meskipun dia adalah muslim awam sekalipun, dalam bahasa banyak anak pengajian, dia saudaramu. Dia punya hak untuk mendapatkan hak-hak persaudaraan semacam yang ada di hadis ini. Engkau bicarakan, engkau obrolkan saudaramu bima yakrahu, dengan apa yang dia benci, yang tidak dia sukai. Kalau kita lihat hadis ini, kalau hadisnya tidak membicarakan obrolan tersebut fi wajhihi ataukah fi khalfihi, ya, namun menimbang nama perbuatan ini adalah ghibah, maka ulama menambahkan dan menambahkan bahwasanya itu khusus manakala orangnya tidak ada, fi ghaibatihi, ketika orangnya tidak ada. Ya, kalau teks hadisnya itu tidak membedakan apakah orangnya ada ataukah orangnya tidak ada. Hanya engkau bicarakan saudaramu dengan pembicaraan konten dan muatan materi yang dia tidak suka. Boleh jadi dia ada atau tidak ada. Itu kalau teks hadis. Namun menimbang namanya, dan di ayat itu disampaikan, diperumpamakan dengan makan daging saudara yang sudah jadi bangkai, artinya tidak bisa melawan, tidak bisa membela diri, tidak bisa membantah, maka oleh ulama ditambahkan fi ghaibatihi, dan obrolan tersebut ketika orangnya tidak ada. Sahabat bertanya, apa pendapatmu jika pada saudaraku apa yang aku katakan itu jujur, orangnya memang seperti itu? Kata Nabi jelaskan, ya, syarat untuk disebut ghibah itu jujur dan apa adanya. In kana fihi ma taqulu faqad ikhtabtahu, jika ada pada dirinya apa yang kau katakan, itulah yang disebut ghibah. Syarat ghibah itu apa adanya, tidak ada bumbunya, tidak ditambahin, tidak dikurangi. Wa ilam yakun fihi, namun jika yang kau bicarakan itu tidak ada pada dirinya, faqad bahattahu, ya, maka itu namanya buhtan, itu namanya fitnah.
Mula Ali Al-Qari rahimahullah ta'ala mengatakan riba, ghainnya di kasrah, engkau bicarakan, engkau obrolkan saudaramu dengan materi obrolan yang tidak dia sukai, fil ghaibah. Kalau ghibah itu pakai ghainnya di kasrah, ghaibah ghainnya di fathah. Fil ghaibah ketika orangnya tidak ada. Bisyarti dengan syarat untuk bisa disebut riba, ayakuna maujudan fi. Obrolan kejelekan yang materi obrolan tersebut memang real ada pada orang tersebut apa adanya. Tidak ditambahi, tidak dikurangi. Tidak ditambahi. Tidak ditambahi bumbu apapun. Wa illa jika ada tambahannya bahwa buhtan, maka itu namanya buhtan, itu namanya fitnah dalam bahasa Indonesia. Ribah atau menggunjing, gosip itu haram dengan sepakat kaum muslimin. Sejumlah ulama berpendapat bahwasanya riba itu dosa besar. Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimallahu taala menyampaikan bahwasanya allati dalat ad-dalail katsira as-sahihah adh-dhahirah. Pendapat yang didukung oleh banyak dalil yang sahih, yang gamblang, riba itu dosa besar. Akan tetapi beda-beda besaran dosanya. Besar, wadidau dan kebalikan besar yaitu kecil, sesuai dengan perbedaan mafsadahnya. Oleh karena itu menghibah muslim biasa berbeda dengan menghibah penguasa yang ini memanas-manasi, yang berdampak memanas-manasi rakyat untuk membenci penguasanya dan punya keinginan menggulingkan penguasanya, akhirnya ujungnya pemberontakan. Ini mafsadahnya lebih besar. Demikian juga menggunjing muslim biasa berbeda dengan menggunjing dai. Gara-gara digunjing akhirnya orang tidak mau istifadah dengan ilmunya. Padahal yang disampaikan itu benar. Karena itu jadikan sebagai bahan obrolan, bahan gunjingan. Akhirnya banyak orang yang terprovokasi, bahkan sebagiannya memang bermaksud demikian. Terprovokasi untuk tidak lagi belajar dengannya. Padahal dalam perkara yang tidak ada hubungannya dengan apa yang dibicarakan, seandainya apa yang dibicarakan itu nyata apa adanya. Sehingga yang terjadi adalah riba wasaddun nas an sabilillah. Riba dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan jalan kebaikan. Maka dosanya lebih besar. Wa dhahara aidan dan jelas juga berdasarkan dalil-dalil yang demikian banyak annaha ad-da'ul udhal, bahwasanya riba itu penyakit yang gawat. Dia bukan penyakit yang ringan seperti kalau untuk lahiriah ya seperti panu atau kemudian sekedar batuk-batuk ringan. Namun dia itu da'ul udhal, itu levelnya kalau di dunia penyakit fisik itu seperti kanker. Seperti kanker. Penyakit riba itu bukan seperti panu, bukan seperti pusing, tapi sepertinya levelnya seperti kanker. Artinya pengobatannya tidak gampang. Pengobatannya sulit. Dari senang ngobrol kemudian senang menyendiri dan menikmati kesendirian dan memilih kesendirian di tengah keramaian. Sana paling-paling pada ngumpi. Saya tak mau ajak di sini. Itu tidak gampang. Ya, orang yang terhindar dari riba itu diantara indikatornya adalah menyukai kesendirian. Kalau orang itu suka ngobrol, ya, maka ujung obrolan itu riba.
karena orang ngobrol itu seperti orang makan kacang godok. Orang makan kacang godok 5 menit pertama itu masih cari yang bagus-bagus. 5 menit yang kedua ya kopong-kopong sebelah nggak apa-apa lah. Nanti 5 menit yang ketiga sudah tahu itu nggak ada isinya ya tetap dibuka. Itu makan kacang godok. Dan orang ngobrol itu 100% seperti orang makan kacang godok. Kalau ketika duduk awal, obrolan awal, insya Allah masih manfaat hal-hal yang penting, ilmu atau apa gitu. 5 menit, 10 menit gitu. Nanti 10 menit yang kedua nanti jadi mubah-mubah, ngomongkan apa, jalan-jalan, ngomongkan ini makanan enak gitu. 10 menit yang ketiga ya sudah. Nanti mulai ngomongin orang. Nanti mulai ngomongin orang. Itu ngobrol. Itu fudulul kalam. Fudulul kalam itu ujungnya riba. Kalau pembicaraan materi yang bagus itu bukan fudulul kalam. Di 10 menit pertama itu obrolan yang berkualitas dan bermanfaat. 10 menit yang kedua fudulul kalam. Kesana kemari dan yang ya boleh jadi masih boleh non-jika terus. Karena itu cuma jatahnya cuma 10 menit gitu. Kalau kemudian fudulul kalam 5 menit berhenti ya masih aman gitu. Ya, tapi kalau sudah masuk kemudian 5 menit kedua fudulul kalamnya akan menyeret kepada ribah, ngerasani orang, gosip dan teman-temannya. Maka penyakit ribah itu sulit obatnya. Karena harus mengubah hobi dari hobi ketemu orang, ngobrol, gemar ngobrol menjadi gemar kesunyian, gemar sendiri. Bisa tetap asik meskipun tidak ada orang. Meskipun tidak ada teman ngobrol tetap bisa asik, boleh jadi asik baca buku, boleh jadi asik yang manfaat-manfaat yang lain, bisa asik. Itu bukan penyakit yang mudah. Maka dikatakan annaha adaul udal, itu adalah penyakit gawat. Itu seperti penyembuhan kanker, harus di kemo, di sinar, di apa lagi. Berapa lama? Setahun, 2 tahun, atau 3 tahun baru kemudian kelihatan hasilnya. Kemudian kata Ibnu Hajar Al-Haytami, wasumul ladzi fil alsun ahla minazulal. Subhanallah. Racun yang ada di lidah itu lebih manis daripada air yang seger. Air yang seger itu kalau dalam bahasa Arab disebut air yang manis. Air putih yang seger, panas-panas, kita kemeringat, itu minum, itu disebut Masya Allah manis sekali. Air putih tersebut. Maka beliau katakan racun di lidah yaitu ngomongin orang, gosip, ngumpi, itu racun di lidah, itu lebih manis daripada minuman yang manis. Kalah minuman manis itu. Jadi majelis ribah itu tidak pakai wedangan itu tetap bisa lama. Gitu. Majelis ribah itu tidak pakai wedangan, tidak ada minumnya, tidak ada tehnya, tidak ada kopinya, itu bisa berjam-jam. Itu apalagi ditambah ada tehnya, ada kopinya, itu bisa tambah lama lagi. Bahkan sebagian orang nekat bikin grup cuma khusus untuk ngerasani orang.
untuk kemudian ngumbar kejelekan orang. Wa qad ja'alaha man utiya jawami'al kalim, dan orang yang diberi jawami' kalim yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberi kalimat yang ringkas namun syarat makna, menjadikan ghibah setara dengan merampas harta orang. Bahkan menjadikan ghibah setara dengan membunuh orang. Dalilnya kata Ibnu Hajar Al-Haytami, kulul muslim alal muslim haramun. Seorang muslim itu haram mengganggu, menyakiti muslim yang lain. Haram menyakiti darahnya. Menyakiti darah, membunuh. Menyakiti hartanya, merampas. Menyakiti kehormatannya, yaitu riba. Maka di hadis ini kata Ibnu Hajar Al-Haytami, riba itu setara dengan rampok, setara dengan pembunuh. Setara dalam bahayanya. Setara dalam bahayanya. Gaduh gara-gara riba, nah, itu seperti gaduh gara-gara ada perampokan bank atau perampokan di tengah pasar. Itu. Gaduh gara-gara riba itu setara hasilnya dan dampaknya dengan gaduh gara-gara ada pembunuhan mutilasi di sebelah sana. Padahal ngerampas harta orang, ngabisi nyawa orang, dengan sepakat ulama keduanya dosa besar. Maka demikian juga menodai kehormatan orang dengan menggunjing dan ngerasani, gosip. Sekian kutipan perkataan Ibnu Hajar di Az-Zawajir. Wal ghibatu, dan riba min a'dhamil afat, adalah di antara penyakit yang paling gawat, merusak masyarakat dan menunjukkan kejelekan. Kemudian tajuru al-katsir minal wailat, dan mengantarkan pada banyak bencana. Oleh karena itu maka riba itu termasuk perbuatan jelek yang kebangetan, kemudian sifat yang tercela yang wajib atas seorang muslim untuk membersihkan diri darinya, wa yabta'ida anha wa an ahliha, menjauhi perbuatannya dan orang yang suka melakukannya. Maka tidak bisa menjauhi riba tanpa menjauhi, jaga jarak sejauh-jauhnya dari tukang riba. Maka muslim, saudara muslim yang lain, tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menyerahkannya kepada orang yang menzaliminya, membiarkannya dizalimi, membiarkannya dimusuhi, membiarkannya ketakutan, membiarkannya terancam. Wa inna min a'zami dzulmi, dan sesungguhnya termasuk kezaliman yang paling besar ayya'ibahu, kemudian membongkar aibnya jika itu nyata. Gimana kalau apalagi jika itu fitnah. Wa yatanaqasuh, dan melecehkannya. Wa yata'arradu li'irdihi, dan menyinggung kehormatannya dan nama baiknya. Wa yushinahu bainan nas, dan menjelekkannya di hadapan banyak orang, di hadapan publik. Padahal seharusnya dia menutupinya, menasihatinya, dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian Nabi mengatakan, ini larangan yang kedua, dan janganlah kalian menelisik kejelekan orang. Ini hal yang berbeda. Kalau tadi kita bahas riba, maka kalau ini bahas tentang bongkar-bongkar, cari-cari kejelekan orang. Namanya tajasus, bentuknya ngintip, bentuknya nguping, bentuknya melakukan investigasi, ya, bentuknya stalking, apa itu, bongkar-bongkar medsosnya, gitu. Dengan tujuan untuk menjelekkannya. Atau sebelumnya saya minta usaha.
Dan di antara hal yang menunjukkan jeleknya riba di Al-Quran, pelaku riba itu disebut pelaku makar. Riba itu disebut makar, konspirasi. Karena rencana-rencana jahat itu ada di majelis riba. Dalilnya surat Yusuf ayat yang ke-30. Setelah kasus Zalikha atau Zulaikha menggoda Yusuf, maka di Yusuf surat di ayat 30 Allah katakan wa qala niswatun fil madinati, dan banyak perempuan di kota Mesir mengatakan, Imra'atul Aziz turawidu fatah. Ya. Istri Al-Aziz menggoda budaknya sendiri. An-nafsihi, menggodanya untuk diajak berzina. Qad saghafaha hubba. Sungguh dia berada dalam cinta yang sangat-sangat besar, kasmaran yang sangat-sangat besar. Budaknya sendiri diajak berzina. Inna lanaraha fi dhalalim mubin, kata banyak perempuan di negeri Mesir ketika itu, sungguh kami menilai Imra'atul Aziz ini dalam kesesatan yang nyata. Padahal kejadian Imra'atul Aziz atau Zalikha dengan Yusuf itu di mana? Di rumah atau di ruang publik? Di rumah. Siapa yang tahu? Yusuf, Imra'atul Aziz, kemudian Al-Aziz, pada akhirnya Al-Aziz, kemudian kemudian syahidun min ahliha, 4 orang. 4 orang. 3 laki-laki 1 perempuan. Yang tahu ini 3 laki-laki 1 perempuan. Mungkinkah Yusuf yang punya akses yang bocorkan hal itu? Saya diajak zina sama Imra'atul Aziz, padahal ini istri para menteri dan seterusnya. Yusuf punya akses, dia budak. Yusuf tidak punya akses. Al-Aziz, mungkinkah dia cerita-cerita istrinya saya aib, memalukan. Ini laki-laki. Al-Aziz juga tidak mungkin. Keluarganya laki-laki juga tidak mungkin. Sehingga dari mana niswatun fil Madinah ini bisa? Dari mana niswatun fil Madinah ini bisa menggunjing Zulaikha? Dari mana kabar tersebut tersebar? Jawabannya dari Zalikha itu sendiri. Dari Zulaikha itu sendiri yang cerita-cerita sama perempuan-perempuan para pejabat, istri para pejabat. Ini saya punya budak laki-laki ganteng banget. Saya kasmaran sama dia, tak ajak zina tidak mau. Tak paksa-paksa tidak mau. Zulaikha sendiri yang bocorkan hal itu. Dia bocorkan boleh jadi cuma pada 1 orang, biasa perempuan. Jangan cerita-cerita. Jangan cerita-cerita, dia bocorkan sama 1 orang. Akhirnya jadi berita 1 kota. Akhirnya jadi berita 1 kota, berita 1 istana. Istri para pejabat Mesir tahu semua kasus Zulaikha. Padahal Zulaikhanya boleh jadi hanya cerita pada 1 orang, tapi itu jadi rahasia umum. Maka Zulaikha digunjing oleh perempuan-perempuan di kota Mesir. Para istri pejabat, para pejabat negara, para istri menteri membicarakannya Zulaikha. Apa kata Allah di ayat selanjutnya? Falamma sami'at bimakrihinna ay biribatihinna.
Maka tatkala Zulaikha atau Zalikha mendengar makar perempuan-perempuan itu. Apa maksudnya makar? Ribah mereka pada bicarakan dia. Dan itu kejelekan yang nyata memang. Kejelekan dan itu nyata. Turawidu fataha. Menggoda budaknya sendiri itu nyata. Cuma ditambahi innalanaroha fi dhalalim mubin. Ini sesatnya nyata. Budak sendiri digasak. Ini nyata. Cuma ditambahi itu saja. Yang lainnya ya murni ghibah. Imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad saghafaha hubba. Semuanya itu benar itu. Cintanya kasmaran luar biasa, betul. Menggoda diajak zina 100% betul. Cuma ditambahi innalana roha fi dhalalim mubin gitu. Maka itu murni riba. Riba wanita-wanita Mesir itu disebut di Al-Quran di ayat 31 disebut dengan makar, rencana jahat. Rencana jahat. Riba itu rencana jahat. Ya. Karena rencana jahat disusun dari riba, berawal dari riba. Dibentuk oleh kemudian pelopor riba. Akhirnya arsalat ilaihina wa tadat lahunna mutaqa'ah dan seterusnya. Dan dan terdapat pelajaran penting dari kisah Yusuf. Cukup dimotori satu perempuan. Satu perempuan ini mengendalikan satu negara. Zulaikha itu mengendalikan satu negara. Mengendalikan semua pejabat pemerintahan, semua pihak-pihak terkait, sehingga gara-gara Yusuf tidak mau diajak zina oleh Zulaikha, dia harus menerima hukuman dari Zulaikha, dijebloskan ke penjara tanpa pengadilan. Dan semua pejabat negara sepakat, setuju. Itu cukup jeripayah dan kreativitas seorang perempuan, bayangkan. Hebatnya perempuan itu. Hebatnya makar perempuan. Satu negara, satu istana dikontrol, diremote sama Zulaikha. Tidak ada yang menentang, tidak ada yang protes. Yusuf dijebloskan dalam penjara tanpa ada pengadilan. Tidak ada wartawan yang protes, tidak ada LSM yang protes, tidak ada yang protes. Diam semuanya, sepakat. Perempuan-perempuannya yang tadi fi dhalalim mubin juga sepakat. Mereka juga akhirnya tergoda Yusuf. Maka satu negara diremote sama Zulaikha. Dari raja, menteri, pejabat negara, hakim, pihak pengadilan, kepala sipil, penjara, dan semuanya. Tak ada yang protes. Yusuf itu keluar bebas dari derita di penjara, murni semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang menolongnya. Sepi. Semua mendukung Zulaikha, wanita jahat. Semuanya Zulaikha. Semuanya di belakang Zulaikha. Semuanya. Tidak ada yang berani menolong, berani bersuara, berani menentang. Karena menentang itu berarti menentang Zulaikha dan rombongannya. Habis itu. Berani-berani menentang rombongannya Zulaikha. Sehingga Yusuf akhirnya selamat itu semata-mata fadlu minallahi wa rahmah. Semata-mata karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua mengatakan sudahlah Yusuf manut saja, masuk saja. Kamu masuk, jangan menentang dah itu. Tidak ada yang membela satu pun. Itu luar biasanya makar perempuan.
kalau sudah punya maut itu dia akan kerahkan semua cara daya upaya bisa membungkam satu negara. Nah, demikian kita lanjutkan pada isya sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala wala tattabi'u awratihim. Maknanya janganlah kalian mencari-cari kejelekan mereka kaum muslimin, kejelekan orang lain dalam perkara yang kalian tidak mengetahuinya. Artinya jangan suka kepo dengan hal yang merupakan kejelekan orang. Kalau tidak tahu, alhamdulillah. Kalau tidak tahu, alhamdulillah. Kalau tahu, bisa menasihati, nasihat yang wajib dilakukan. Bukan ngejek, bukan ngolok-ngolok, dan bukan menggunjingnya. Itu yang ketika kita tahu tanpa cari tahu. Wala takshifuha, dan jangan membongkarnya, membeberkannya untuk kejelekan yang kalian ketahui. Kejelekan orang boleh jadi kita tidak tahu, jangan tajassus. Kita tahu, jangan dibongkar-bongkar. Jangan dibicarakan. Itu maknanya dari kitab Mirqatul Mafatih. Mana asal dari aurat adalah kekurangan, aib dan keburukan. Al-Jauhari seorang ulama bahasa Arab rahimahullah ta'ala mengatakan aurat itu maknanya sawatul insan, kejelekan seseorang dan semua hal yang menimbulkan rasa malu. Maka datanglah mereka menelisik kejelekan orang Islam karena tujuan ingin membongkarnya setelah tertutupi, untuk mempermalukannya setelah Allah menutupinya, dalam keadaan dia tidak menampakkan kejelekannya pada publik. Asa dengan harapan supaya Allah tidak permalukan mereka, supaya mereka bertobat wa yuhsinu dan berbuat baik. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan tajasus, demikian juga tatabbu', intinya adalah mengorek-ngorek dan mencari-cari kejelekan orang yang itu nyata pada orang tersebut, adalah buah dari buruk sangka dengan muslim. Karena hati orang itu tidak puas dengan sangkaan. Akhirnya hati itu meminta tahqiq, meminta penelitian dan investigasi. Nah, itulah tajassus. Fayu'ati ila, yang ini menyebabkan merobek penutup. Oleh karena itu di surat Al-Hujurat, setelah Allah larang sangkaan, Allah larang tajassus, setelah itu Allah larang riba. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ada 3 dosa yang disebutkan dan itu urutan. Berawal dari sangkaan yang buruk. Akhirnya hati itu tidak merasa cukup dengan sangkaan. Dia ingin pembuktian, akhirnya melakukan tajassus. Setelah menemukan hal yang melegakan hatinya, menemukan data yang dianggap mendukung sangkaannya, maka dia pun demikian gembiranya, ekspresi gembira dengan menjadikannya sebagai bahan gunjingan dan obrolan, terjumus dalam riba. Ya, orang yang melakukan tajassus ini kemudian menyebabkan kerusakan di tengah-tengah umat, menyebarluaskan berita jelek di tengah-tengah manusia, dan mereka berupaya dengan menyebarkan kejelekan tersebut, memutus hubungan kekerabatan, satu saudara benci dengan yang lain, kemudian pemboikotan, buruk sangka, dan mereka mencari-cari aib
mencari-cari kejelekan orang untuk demikian. Maka betapa besar bahaya mereka terhadap masyarakat muslim. Inilah kawanan dan gerombolan para penjahat, orang-orang yang hatinya jahat, kejahatannya dimulai dari buruk sangka, kemudian dilanjut dengan tajasus dan tatabu', kemudian dilanjutkan dengan menyebarluaskan, mengekspos, men-share, membicarakannya, dan dampaknya maka ada orang yang putus hubungan satu dengan yang lain, terjadi orang mendiamkan orang lain, dan seterusnya. Wal wajib, dan yang menjadi kewajiban adalah menjaga kehormatan seorang muslim, lantas menjaga darahnya dan hartanya. Fadamu, maka darah seorang muslim, hartanya dan nama baiknya itu haram. Yuslaku ilaihi subulun nushi, yang ditempuh untuk nama baik seorang muslim adalah jalan-jalan memberikan nasihat, mendakwai, menginginkan kebaikan untuknya, membenci keburukan terjadi untuknya. Setelah itu seorang muslim sibuk dengan keadaannya sendiri dan mencermati aib dirinya, karena sebenarnya dalam hal ini sudah cukup. Karena dengan sibuk dengan aib dan kekurangan diri sudah cukup, sudah menyibukkan dari mentelaah aib orang lain dan menelisik kekurangan orang lain dan ketergelinciran orang lain. Dari Nafi' mengatakan, satu hari Ibnu Umar memandang ke arah Ka'bah, ke arah Al-Bait atau ke arah Ka'bah, kemudian mengatakan, ma'adzamaki, betapa mulianya engkau wahai Ka'bah, dan betapa besarnya kehormatanmu wahai Ka'bah. Namun al-mu'min, orang yang beriman, dengan kehormatannya, nama baiknya, lebih besar kehormatannya di sisimu, di sisi Allah dibandingkan dirimu. Ya, Ibnu Aun mengatakan, aku menginginkan untuk kalian wahai kawan-kawanku 3 hal. Al-Quran ini bacalah di waktu malam dan siang, luzumul jamaah, membersamai kaum muslimin dan tidak melakukan pemberontakan. Kemudian yang ketiga, wal kafu an a'radil muslimin, menahan diri jangan menodai nama baik dan kehormatan seorang muslim. Dan ini hak sesama muslim, tidak hanya hak muslim satu pengajian, satu guru, beda afiliasi, beda pengajian, itu sama punya hak ini. Tidak boleh dinodai kehormatannya, nama baiknya. Ini berlaku ketika dia seorang muslim. Tidak harus dia muslim yang kita kenal, tidak harus muslim yang jadi kawan. Bahkan kita katakan, maka lebih-lebih lagi jika dia adalah muslim yang kita kenal dan jadi kawan dan sahabat. Wa ansyada ba'duhum, ada penyair yang mengatakan, la taltamis, janganlah engkau mencari kejelekan orang lain, masa tahu yang mereka tutupi. Dampaknya di dunia, niscaya Allah akan membuka sitron tutup min masawika, kejelekan-kejelekan. Ya, jaza min jinsil amal, dan ini sejak di dunia. Siapa yang mencari-cari kejelekan orang, aib orang, maka Allah akan bongkar kejelekannya. Allah akan datangkan orang yang membongkar kejelekannya. Wadhkur mahasina ma fihim idza dzukiru wala ta'ib ahadan minhum bima fika. Sebutkanlah sisi-sisi indah, sisi-sisi terpuji, ma fihim, yang ada pada manusia, pada orang lain. Idza dzukiru, jika disebutkan dan dibahas orang lain, janganlah engkau celah satupun dari mereka bima fika, dengan kejelekan yang sebenarnya ada pada dirimu. Wastarni billahi an kullin fa inna bi ghinan li kullin wathiqa billahi yakfika. Dan hal yang lainnya, merasalah cukup dengan Allah sehingga tidak putus segala sesuatu, karena dengan Allah, sesungguhnya dengan Allah ada kecukupan, likulin, untuk setiap orang yang yakin dengan Allah, yakfika, dia Allah akan mencukupi. Kemudian dampak dari bongkar-bongkar, mencari-cari kejelekan orang, Nabi katakan, siapa yang menelisik kejelekan orang, Allah akan telisik
kejelekannya, dan siapa yang Allah telisik kejelekannya, Allah akan permalukan meskipun dia ada di dalam rumahnya. Maka ini ancaman keras li hadil fi'ati minan nas, untuk satu gerombolan, untuk satu kawanan manusia-manusia jahat yang bekerja sama, saling menolong dan membantu untuk mencari aib orang lain, yang mereka itu menelusuri kejelekan orang Islam kemudian menggunjingnya, dan mereka ya beruna lahum, mencarikan untuk orang yang dia gunjing al-anata wal haraja, kesempitan dan kesusahan. Itu tujuannya. Setelah digunjing, yang ini merupakan rencana jahat atau makar, maka tujuannya mereka ingin menjadikan orang tersebut susah, takut, terancam, kemudian dan mendapatkan berbagai macam kesusahan. Ya berguna lahumul anata wal haraj. Yang dicari adalah kesusahan orang. Mereka gembira, senang dengan kesusahan orang. Maka siapa yang melakukan hal tersebut, maka Allah akan menyikapi dengan sikap yang layak baginya, yaitu Allah akan bongkar kejelekannya, Allah nampakkan ketergelincirannya, Allah akan tonjolkan aibnya, Allah akan permalukan dia di tengah banyak orang, meskipun dia ada di dalam rumahnya sendiri. Dan ini adalah satu kaidah yang mahfud terjaga, yaitu al-jaza' min jinsil amal, balasan itu sejenis dengan perbuatannya. Dan untuk hal ini tidak hanya di akhirat, namun juga di dunia. Ibnu Qayyim menjelaskan panjang lebar kaidah ini dengan penjelasan yang bagus di I'lamul Muwaqqi'in. Walidzalika, oleh karena itu maka balasan itu semisal dengan amal min jinsi yang sejenis dengannya, dan ini berlaku untuk kebaikan dan kejahatan. Maka al-jaza' min jinsil amal berlaku untuk al-khair dan asyar, untuk kebaikan dan kejahatan. Untuk kebaikan contohnya, siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya. Siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang kesulitan bayar utang, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menghilangkan dari seorang muslim salah satu kesusahan di dunia, Allah akan hilangkan darinya salah satu kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan iqalah kepada pembeli yang menyesali pembeliannya dan minta untuk dibatalkan, untuk mengembalikan barang, maka Allah akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. Kemudian untuk kejahatan, siapa menelisik dan menelusuri, korek-korek aib orang lain, Allah akan korek-korek aibnya. Siapa yang menyusahkan seorang muslim, Allah akan susahkan. Siapa yang membuat menderita, membuat ketakutan, membuat terancam seorang muslim, Allah akan menyusahkannya dan membuatnya ketakutan dan terancam. Kemudian demikian juga wa man khadala musliman, dan siapa yang membiarkan seorang muslim menjadi sasaran kezaliman, fi maudhi'in, dalam kondisi di mana muslim tersebut yang menjadi korban kezaliman itu ingin agar mendapatkan pembelaan dari kawan-kawannya, namun semua kawan-kawannya diam, tidak ada yang membela, tidak ada yang speak up, tidak ada yang bersuara, semuanya diam. Maka al-jaza' min jinsil amal. Khadalahu Allah fi maudhi'in, maka Allah akan membiarkannya dan tidak menolongnya ketika dia berada dalam satu kondisi yang dia ingin mendapatkan pertolongan dari Allah dan dari manusia di kondisi itu. Maka siapa yang tidak mau membela saudaranya, padahal saudaranya membutuhkan pembelaan, maka Allah tidak akan membelanya. Kemudian masih tentang kali ini tentang kebaikan. Siapa yang memaafkan, Allah akan memaafkannya.
orang-orang yang penyayang, punya iba, punya kasihan. Di antaranya adalah kasihan kepada orang yang menderita, kasihan dengan orang yang susah. Maka siapa yang punya iba, punya rasa kasihan dengan orang yang menderita, maka Allah Ar-Rahman akan menyayanginya. Karena hanyalah yang Allah sayang di antara hamba-hambanya adalah Ar-Rahman, orang-orang yang besar kasih sayang. Barang siapa yang berinfak, maka Allah akan berinfak kepadanya. Wa man au'a alaihi, dan barang siapa yang tidak mau berinfak, maka Allah pun tidak akan berinfak kepadanya. Barang siapa memaafkan haknya, maka Allah akan memaafkan haknya. Barang siapa yang merelakan haknya, maka Allah akan merelakannya. Barang siapa yang istaqsallahu alaih. Barang siapa yang menuntut untuk orang lain sempurna memberikan, melakukan kewajiban, dia tuntut orang lain sempurna untuk melakukan kewajiban, istaqsallahu alaih, maka Allah pun akan menuntutnya untuk sempurna melakukan kewajiban. Inilah syariat Allah. Yang kedua, inilah takdir Allah. Al-jaza' min jinsil amal itu syariat, dan itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa wahyuhu, wahyu Allah, pahala dan hukuman dari Allah seluruhnya tegak di atas pondasi ini. Yang hakikat dari kaidah ini, al-jaza' min jinsil amal, adalah ilhaqun nadhir bin nadhir, menggabungkan yang semisal dengan yang semisal. Wa'tibarul mithli bil mithli, memperhatikan yang sama dengan yang sama. Kemudian pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah berbicara dan menegur orang munafik, orang yang ahlul raib, orang yang ada pada dirinya gelagat yang jelek, al-mufsidin, para pengerusak, itulah orang-orang yang lemah iman. Maka mereka itu perlu disuarakan bima yakshifu halahu, dengan membongkar keadaan mereka dan menampakkan mereka kepada manusia. Meskipun orang yang membongkar ini, yang bersuara ini akan jadi, tentu akan jadi korban lagi, akan jadi korban mereka para mufsidin, mereka para pengrusak ini. Tapi diantara pelajaran dari hadis ini, kata penulis, perlunya ada orang yang menyuarakan adanya kawanan orang-orang yang berhati jahat, yang menyebarkan kerusakan. Perlu disuarakan dengan suara yang yakshifu halahu, membeberkan dan membongkar keadaan mereka. Kemudian kelemahan iman di dalam hati itu terkadang bisa memisahkan antara orangnya dengan kaum muslimin dan menyingkirkannya dari rombongan kaum muslimin, sehingga mereka disebut sebagai orang yang hanya beriman dengan lidahnya saja, dan iman belum masuk ke dalam hatinya. Kemudian kelemahan iman di dalam hati itu menyebabkan akhlak yang rusak, pergaulan dan interaksi yang jelek, dan menyebarluaskan kejahatan. Akhlak yang rusak dalam bentuk, Nabi sebutkan dua akhlak yang rusak di sini, riba dan tatabu'ul awra, gosip, ngerasani, gunjing, dan mengorek-ngorek kejelekan. Kemudian kelemahan iman itu menjerumuskan orangnya dalam celaan di antara banyak manusia. Kemudian hadis ini penguat untuk firman Allah Ta'ala, sehingga orang-orang yang menginginkan tersebarnya berita yang jelek fil ladzina amanu, di tengah-tengah orang-orang yang beriman, dan orang yang menggunjing
itu adalah orang yang termasuk dalam yuhibbuna antashi al-fahishatu fil ladina amanu. Lain hanya dengan orang yang menasihati, maka dia tidak menginginkan kejelekan, berita keburukan di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Bagi mereka siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Kemudian hadis ini dalil al-jaza' min jinsil amal. Balasan kejelekan adalah sejenis dengan perbuatannya. Bahasanya siapa yang mencari kejelekan menimpa manusia dan kerusakan di muka bumi, maka dia orang yang tercela lahir dan batin. Kemudian orang yang hatinya bersih, hatinya penuh dengan iman, manusia itu selamat dari kejahatannya. Kandungan yang lain, orang yang beriman itu suka menutupi aib dan tidak membongkar kejelekan. Mereka berjalan di tengah-tengah manusia untuk memberikan nasihat, nasihat dan nasihat yang indah. Kemudian orang yang beriman yang sempurna imannya menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri, dan tidak menginginkan untuk saudaranya keburukan yang tidak dia inginkan untuk dirinya sendiri. Kemudian sebelum kita lanjut, ada faedah bagus tentang riba yang disampaikan oleh Syekh Shalih As-Sindi di bukunya Al-Adab Unwanu Sa'adah. Beliau katakan al-hadar minal riba, waspadalah riba. Maka riba itu kemungkaran menurut syariat dan jelek menurut adab. Dia katakan al-ghibatu ghibatun wa in qulta ana aqulu hadza amamahu wa la akhafu. Riba itu riba, gosip itu gosip yang dosa besar, meskipun Anda katakan aku omongkan hal ini di depan orangnya kok. Aku tidak takut. Ini juga sudah saya katakan kepada dia di depannya. Habis itu kemudian dijadikan sebagai bahan gunjingan dan obrolan. Maka kata-kata ana aqulu hadza amamahu, aku sampaikan ini di depan orangnya, itu tidak menyelamatkan dari dosa riba. Demikian juga wal ghibatu ghibatun wa in ta'auta lil murtabi. Riba itu riba meskipun engkau mendoakan untuk orang yang digunjing, maka doa untuk objek riba tidaklah menyelamatkanmu dari dosa riba, sebagaimana sangkaan sebagian orang. Maka termasuk riba kalimat fulan hadahullahu, ini doa yang baik sebenarnya, namun tidak menyelamatkan dari dosa riba. Fulan semoga Allah beri hidayah, yaf'alu kada wa yaqulu kada, kemudian baru di riba. Ya fulan semoga Allah kembalikan ke jalan yang benar. Nah, itu kelakuannya begini, ucapannya begini. Nah, ucapannya begini, kelakuannya begini, ini riba. Dan doa semoga Allah berikannya hidayah, semoga Allah berikannya taufik, semoga Allah mengembalikannya ke jalan yang benar, semoga Allah, itu tidak kemudian jadi penawar untuk dosa ribanya, itu tetap riba. Itu disampaikan Syekh Shalih As-Sindi. Kemudian kita lanjutkan pendek misalnya ya. Ini hadis yang ke-22 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma adalah sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam, redaksinya adalah la, tidak, demi zat yang membolak-balikkan hati. Dalam lafaz yang lain, paling sering Nabi itu bersumpah dengan kalimat tidak, demi zat yang membolak-balikkan hati. Di lafaz yang lain adalah sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi bersumpah dengannya adalah la, tidak, demi zat yang membolak-balikkan hati. Dalam redaksi yang lain, mayoritas sumpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah la, tidak, wa musarrifal qulub, wa zat yang mengubah-ubah hati. Penjelasannya dalam hadis ini terdapat dalil kebolehan bersumpah dengan sifat Allah, karena sifat itu mengikuti pemilik sifat.
Maka bersumpah dengan sifat Allah tidak termasuk bersumpah dengan selain Allah. Ibnu Abdul Bar rahimallahu ta'ala mengatakan bersumpah dengan sifat Allah itu boleh jika sudah terucap kemudian dilanggar wajib dibayar kafarah. Li'annaha karena sifat Allah itu minhu bagian dari Allah Ta'ala dzikruhu. Kemudian beliau sebutkan hadis ini. Baihaqi mengatakan bab tentang bersumpah dengan sifat Allah semisal kemuliaan, kuasa, keagungan, kesombongan, keagungan, firman Allah, pendengaran Allah dan semacam itu. Kemudian Baihaqi meriwayatkan dari Abu Ayyad, aku bertanya pada Ibnu Umar atau Ibnu Umar ditanya, sedangkan aku mendengar tentang khamar. Maka beliau mengatakan, la tidak wasam'ilah demi pendengaran Allah. Tidaklah halal menjual khamar, tidak pula halal membeli khamar. Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan, sabda Nabi, siapa yang bersumpah dengan Allah tidak boleh dipahami membatasi sumpah yang boleh hanya dengan nama Allah saja. Namun hukum dan status hukum untuk semua nama Allah sama dengan hukum nama Allah Allah. Sehingga seandainya seorang mengatakan demi Al-Aziz, demi Al-Alim, demi Al-Qadir, As-Sami, Al-Basir, itu semua sumpah yang boleh dan ini satu hal yang disepakati ulama. Wakadzalika demikian juga hukum bersumpah dengan sifat Allah semacam demi kemuliaan Allah, demi ilmu Allah, kuasa Allah dan semacam itu yang merupakan murni sifat bagi Allah. La yang bari tidaklah sepatutnya diperselisihkan jenis ini. Kalau ini adalah semua adalah sumpah seperti sumpah ya al-awal, seperti sumpah yang pertama yaitu sumpah dengan menggunakan wallahi. Ibnu Taimiyah mengatakan satu hal yang telah diketahui bahasanya siapa yang bersumpah dengan sifat Allah itu seperti bersumpah dengan Allah. Seandainya seorang mengatakan demi kemuliaan Allah, demi umur Allah, demi Al-Quranul Azim, fa inna qad thabata jawazul halifi, maka jelas terbukti kebolehan bersumpah dengan sifat dan semisal itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kemudian tentang wa muqallibal qulub wa muqallibil qulub, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, la di sini meniadakan kalimat sebelumnya. Kita tidak tahu konteksnya. Wa muqallibil qulub adalah muqsam bihi yang dipakai untuk bersumpah. Yang dimaksud dengan taqlibul qulub adalah bolak-baliknya keadaan wa ahwal dan keadaan hati, bukan berubah-ubahnya jantung itu sendiri. Dan di dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya amal hati berupa keinginan, berbagai macam faktor pendorong dan semua keadaan-keadaan hati adalah dengan ciptaan Allah Ta'ala. Dan hadis ini hujah bagi ulama yang wajibkan kafarah untuk orang yang bersumpah dengan salah satu sifat Allah lantas melanggarnya, dan tidak ada perselisihan dalam asal perkara ini. Ar-Raib Al-Asbahani mengatakan Allah membolak-balikkan hati dan pandangan, artinya memindahnya dari satu pendapat kepada pendapat yang lain. Taqallub maknanya tasarruf, perubahan. Allah Ta'ala berfirman au ya'khudahum fi taqallubihim, Allah menghukum mereka dalam bolak-balik mereka. Ar-Rahib mengatakan, Ar-Rahib Al-Asbahani, hati manusia disebut qalbu likathrati taqallubihi karena sering berubah-ubah. Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki mengatakan qalbu yang secara fisik artinya jantung adalah bagian dari badan. Allah ciptakan jantung dan Allah jadikan jantung itu bagi manusia tempatnya ilmu, tempatnya berbicara dan sifat-sifat batin lainnya. Sedangkan Allah jadikan zahir badan tempat melakukan tindakan-tindakan perbuatan dan ucapan. Dan Allah tugasi pada manusia malaikat yang memerintahkannya untuk melakukan kebaikan dan setan yang mengajak pada kejelekan. Lantas akal dengan cahaya akal memberikan petunjuk pada manusia, sedangkan hawa nafsu dengan kegelapannya menyesatkan manusia. Sedangkan takdir itu menguasai seluruhnya. Kemudian hati itu bolak-balik
dari berbagai macam lintasan yang baik dan yang jelek, dan ada bagian dari malaikat terkadang, dan ada yang menang bagian dari setan terkadang yang lain. Wal mahfudhu man hafizahullahu ta'ala, dan orang yang terjaga dari godaan setan adalah orang yang Allah jaga. Ya, demikian yang kita baca kesempatan kali ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.